Itu setiap Senin setelah zuhur majelis ilmu kita adalah tanya jawab. Bapak Ibu bertanya, imam menjawab. Oleh karena itu, untuk menyingkat waktu dipersilakan kepada Bapak Ibu yang ada punya pertanyaan untuk mengajukan. Bisa lewat tulisan atau langsung. Kalau ada kertas dibagi, Suri. Silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan kami terkait dengan masalah atau warisan orang tua, bahwa kita sering mendengar di tengah-tengah masyarakat terjadi permasalahan terhadap pembagian harta warisan peninggalan orang tua. Nah, terjadinya hal ini mungkin disebabkan karena terjadinya perbedaan tingkat ekonomi di antara keluarga. Mungkin sebagian ada yang memang mapan dan sebagian mungkin ada yang memang dalam keadaan kondisi yang biasa-biasa saja, sehingga ada keinginan dari sebagian mungkin anggota ahli waris ini yang menginginkan bahwa pembagian itu kalau bisa tidak menurut syariat Islam, misalkan Ustaz. Karena kalau menurut syariat Islam mungkin 1/2 untuk perempuan dan laki-laki. Tapi ada keinginan mungkin dibagi rata. Atau mungkin lebih banyak kepada yang merasa keadaan ekonominya yang mungkin biasa-biasa saja Ustaz. Nah, dalam hal ini mohon penjelasan supaya bagaimana terhadap harta warisan ini supaya masing-masing ahli waris ini merasakan keadilan di dalam pembagian ini, dan juga di antara ahli waris tidak timbul rasa mungkin cemburu ataupun rasa sepihak ini. Sudah diperhatikan kadang-kadang ekonomi dan sebagainya. Itu kami minta penjelasan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selanjutnya silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berkenaan dengan menjelang Natal ini Pak. Jadi tukang-tukang kue itu kan menjual kue, kemudian kotak-kotaknya itu ada tulisan Merry Christmas. Dan kadang-kadang belinya itu orang kita. Apakah membeli kue dengan kotaknya itu artinya kita sudah ikut bersama mereka gitu, atau bagaimana mungkin kita Pak? Terima kasih. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu yang Coba ibu-ibu lihat. Ibu ada yang mau bertanya langsung saja mungkin dari pihak ada yang bertanya? Ya, baik. Ada lagi satu lagi penanya, mungkin kita berikan kesempatan dari Bapak. Ya, kita ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja Ustaz, yang saya mau tanyakan itu ada ahli sunnah wal jamaah belajar tahsin di saudara kita Salafi Ustaz. Ya. Itu waktu saya bilang sama saudara kita ahli sunnah wal jamaah, itu bilangnya nanti awal-awalnya memang kita diarahkan ke tahsin yang baik. Habis itu kita diarahkan ke hal-hal yang dirasa perlu sama dia. Cuman secara pribadi, kalau tema tekniknya belajar di situ memang kontinuus. Jadi saya pribadi memang di situ belajar Ustaz. Saya mau bicara Ustaz, kalau memang saya salah saya mohon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu sekalian,
Salam. Syekh. Oh iyalah. Ya. Insyaallah. Ya. Salam. Baik, Bapak Ibu sekalian, sudah masuk 3 pertanyaan. Pertama adalah mempertanyakan masalah warisan. Bapak Ibu sekalian, satu hal yang perlu kita ketahui, bahwa kita sebagai umat Islam dan orang-orang yang beriman, hidup kita, moto hidup kita, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kemudian arti Islam itu sendiri adalah menyerahkan diri kita secara totalitas kepada semua yang dibawa oleh Rasulullah SAW kepada kita yang datangnya dari Allah. Kita terima dan kita tunduk kepada semua dibawa Rasulullah itu secara zahir dan batin. Dan ketundukan kita itu, Bapak Ibu, sifatnya sami'na wa ata'na. Jangan ditanya-tanya, jangan dianalisa-analisa, dan jangan pula kita pandai-pandai menilai. Itu berbahaya sekali nanti. Kalau sudah Allah mengatur, tidak ada orang yang bilang ini tidak adil, ini adil, itu gawat itu. Itu bisa keluar dari Islam nanti. Kenapa Bapak Ibu ya? Pertama sekali karena kita memang tidak ada hak bertanya. Apa kita mempertanyakan apa yang dibuat oleh Allah dan apa yang diputuskan Allah untuk kita? Kita saja Bapak Ibu, anak kita. Kita yang membesarkannya, kita yang ngasih apanya kan semuanya. Kemudian kalau kita suruh dia, nak tolong ambil air ke dapur. Dia tanyanya, kenapa harus diambil Pak? Sapu ruangan itu, kenapa disapu Pak katanya? Semua yang Bapak perintahkan ditanyanya. Akhir-akhir Bapak apakan dia? Kalau bahasa kita kan peleng dia. Itu adalah kurang ajar. Itu orang tua apa yang kita berikan semua sama anak itu. Tidak nerima kita kalau anak tanya-tanya apa yang kita perintah. Kalau bapak juga begitu. Bapak punya usaha, umpamanya punya kebun sawit itu punya karyawan. Tentu kan ada aturan, tentu ada kerja, ada tanggung jawab dia, dan ada gaji. Yang kita kasih gaji cuma. Tapi setiap pekerjaan kita kasih tanyanya. Kenapa begini Pak? Kenapa begini Pak? Katanya. Akhir-akhirnya Bapak pakai dan enggak? Hari itu aja Pak keluarkan dia. Kenapa merasa dia sudah ngasih gaji, kena banyak pula? Banyak pula tanya. Apalagi Bapak berikan kepada dia lebih dari orang lain. Itu sudah itu. Ini orang ini tidak beres ini. Bagaimana dengan Allah memberikan kita semuanya? Kita ini zero tanpa Allah. Zero. Kalau kita punya, lihat apa dalam diri kita, apa yang kita buat, apa yang punya kita, tidak ada satupun. Yang kita makan bisa kita buat, kita cuma nanam. Ikan dalam air kita ngasih makan itu, la ilaha illallah. Buah-buahan, sayur-sayuran, subhanallah. Maka Bapak Ibu ya, prinsip itu, maka agama ini Allah katakan innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na. Maka orang-orang beriman itu hanya saja, tidak lain, atau innama itu hanya saja. Itu namanya adat hasr. Tidak ada yang lain. Kalau sudah dipanggil, kalau sudah diputuskan oleh Allah dan Rasulnya, tidak ada tanya-tanya. Perkataan mereka cuma jawaban mereka sami'na wa ata'na. Jangan dianalisa-analisa Bapak Ibu ya. Umpamanya apa agama ini tidak masuk akal saya ini. Allah tetapkan begini, ini tidak adil ini. Ini kurang ini. Kalau sudah begitu Pak, tak jadi kita beragama. Karena banyak yang tak masuk akal kita. Bukan dia tidak masuk akal, cuma tak masuk akal kita. Dia masuk akal Pak. Karena masalahnya akal kita terbatas. Itu masalahnya. Contohlah umpamanya,
Dalam solat ini, solat ni, solat zuhur. Kemarin ada yang tanya sama saya, kenapa solat zuhur ni Pak Ustaz tidak dijahar bacaannya? Apa alasannya? Ditanya-tanya pula alasannya. Tuh kok solat Jumat dijahar? Kalau siang alasannya, ya solat Jumat kok dijahar? Kan itu. Ya Allah, kalau ditanya semuanya, kenapa Jumatnya cuma dua? Kok zuhurnya 4? Akhirnya subuh pun nanti. Subuh kenapa 2? Kenapa tidak zuhur? Seharusnya kan zuhur 2, subuh 4. Karena subuh itu kita baru bangun segar. Maka tidak ada masalah 4. Zuhur lagi capek, rehat. Sepantasnya, kalau sudah begini Pak, keluar dari agama seperti ini, murtad jadi nanti. Jadi jangan tanya. Maka alhamdulillah, orang-orang bapak ibu yang beriman tak pernah tanya-tanya kan. Pokok kerja, itulah kesempurnaan iman kita. Itu menunjukkan kita sempurna iman. Tak pernah tanya-tanya. Tapi kalau orang tak beres, tanya, belum masuk lagi beragama, semua saya tanyanya. Contohlah umpamanya kan ini, saya selalu tercontohkan ini. Menurut kita kan, sebab kalau Allah pertama sekali yang disyariatkan oleh Allah semuanya pasti masuk akal. Tidak ada masuk akal. Tidak ada yang tidak masuk akal. Itu yang pertama, itu wajib kita yakini itu. Jadi kalau tidak masuk akal kita, itu jangan Quran itu yang dikritik, tapi tuduh akal kita dulu. Berarti akal kita belum sampai, maka terus belajar terus. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, apapun yang disyariatkan oleh Allah pasti ada hikmah. Maka Allah salah satu sifatnya adalah maha bijaksana. Apapun tindakannya, apapun perbuatannya, apapun kebijakannya, apapun putusannya, penuh dengan hikmah. Hikmah itu tersimpul dalam satu kaedah maqasid syariah yang kata para ulama, apa simpulannya? Seluruh yang disyariatkan Allah kepada kita pasti berujung kepada jalbu maslahatin wa dar'u mafsadah. Pasti mendatangkan kebaikan untuk kehidupan manusia dan menolak kemudaratan dan bahaya untuk kehidupan mereka. Itu adalah kaedah dasar dalam agama dan wajib kita yakini itu. Cuman apakah masuk akal diterima atau sampai akal kita kepada maslahat dan mudarat itu atau tidak, itu bukan membuat kita terlambat melaksanakan perintah. Jadi kita tak boleh, saya pelajari dulu, kalau sudah masuk akal saya nanti baru saya kerjakan. Itu bahaya itu. Kalau sebelum masuk akal saya tidak. Sami'na wa ata'na. Itu Bapak Ibu pertama sekali. Sekarang berhubungan dengan faraid. Banyak orang mengatakan faraid. Jadi kalau kita melihat kepada nafsu dunia kita, ya kan? Nafsu dunia kita, mungkin ada di antara ibu-ibu bilang apa? Ini zalim ini, faraid ini tidak adil ini. La ilaha illallah. Contoh, kenapa banyak orang mengira keadilan itu adalah sama. Yang nama adil itu sama baru namanya adil. Bapak Ibu sekalian, apakah seluruhnya sama baru adil? Umpamanya apa? Bapak Ibu sekalian punya anak. Ada yang dewasa, ada yang sudah kuliah, ada yang SMP, ada SMA, ada yang masih bayi. Yang ngasih duit Bapak Ibu sekalian, kasih SMA 1 juta, bayi kasih juga 1 juta. Itu yang adil. Anak yang ini SMA kebutuhannya banyak. Yang di fakultas lebih banyak. Kalau yang kecil-kecil ini bonbon baru kebutuhannya, itu dikasih sama. Itu bukan keadilan. Maka keadilan itu apa? Profesional dan proporsional namanya. Maka definisi adil dalam Islam adalah i'ta kulli dzi haqqin haqqahu, yaitu memberikan hak kepada orang yang berhak. Apa haknya? Diberikan sesuai dengan haknya. Maka di sini ayo kita pelajari sedikit masalah warisan. Yang dituduh sebagian itu oleh orang bahwa ini tidak adil. Bapak Ibu sekalian, contoh. Ini selalu saya contohkan ini. Anak perempuan, anak laki-laki. Berapa bagian anak perempuan? Anak laki-laki itu dapat bagian 2 kali bagian anak perempuan. Di 2 kali bagian anak perempuan itu untuk bagian 1 orang laki-laki. Bapak Ibu kan ada
perempuan itu kan lemah. Perempuan itu susah berusaha. Perempuan itu nanti kan gimana dia? Ini laki-laki bisa berusaha kemana-mana, bisa apa? Kenapa dia harus lebih banyak? Seharusnya perempuan, apalagi kalau bapak ibu bawa ke emosional, emosional perasaan, sayang sama perempuan, maka dia dibalik saja warisan itu 2 kali lipat. Maka bagian perempuan jangankan sama, mungkin kita menuntut supaya apa? Kalau akal-akal perasaan kita, seharusnya perempuan itu 2 bagian daripada laki-laki dibalik. Apakah itu yang adil? Bagaimana syariat? Telah sebab sami'na wa ata'na. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Ketika Allah menetapkan sebuah syariat, itu Bapak Ibu sekalian, itu adalah ilmunya Allah. Maka ilmunya Allah itu apa? Mengetahui yang telah lalu, mengetahui yang sekarang, dan mengetahui yang akan datang. Tidak sama dengan ilmu manusia. Kalau saya ini tidak pula Bapak Ibu sekalian menganalisa ilmu Allah. Tidak, tapi secara sederhana menurut akal kita yang pendek. Itulah yang adil sebenarnya. Kalau kita meninjau, jangan ditinjau daripada sisi apa, lemahnya perempuan atau apa. Tetapi apa? Orang mendapatkan harta itu porsinya sesuai dengan tanggung jawab yang Allah berikan di dalam kehidupan kepadanya. Jadi tanggung jawab. Jadi dia berbasis tanggung jawab, wewenang. Sekarang laki-laki apa tanggung jawabnya? Perempuan apa tanggung jawabnya? Bapak akan bilang sendiri nanti dalam Islam. Tapi dalam Islam, laki-laki bertanggung jawab dia. Wajib dia, pertama kalau dia beristri menafkahi istrinya. Dia menyediakan rumah, dia menyediakan sandang, pangan, papan, itu semuanya. Dia punya anak, siapa yang bertanggung jawab? Ibu-ibu atau bapak-bapak? Ibu duduk, ibu sendiri dia belanja oleh suami. Suami juga bertanggung jawab. Laki-laki, semua anaknya. Ada orang tua yang sudah tua yang tidak bisa lagi mencari nafkah. Ibu, bapak, siapa bertanggung jawab? Anak perempuan? Tidak ada anak perempuan. Yang bertanggung jawab juga laki-laki. Nanti ada saudara perempuannya yang terlantar, tidak punya suami, tak punya anak. Siapa bertanggung jawab saudara perempuan itu? Juga laki-laki. Dia punya bibi, dia punya, Masya Allah, banyak sekali Bapak Ibu. Sekarang perempuan apa tanggung jawabnya dalam masalah menanggung masalah keuangan? Ada enggak? Di seluruh arah tidak ada. Bayangkan itu Islam. Begitu hebatnya menaruh perempuan itu di atas. Sekarang dia kalau sebagai anak, siapa bertanggung jawab terhadap perempuan? Bapaknya, ayahnya. Sampai kapan? Sampai dia menikah, walaupun umur 50 tahun. Maka kalau ibu-ibu sudah bekerja direktur perusahaan sekian 1 miliar hasilnya, tapi belum bersuami, masih berhak minta sama orang tua. Kenapa? Itu tanggung jawab. Begitu dalam agama kita. Selama orang tuanya mampu. Itu Bapak Ibu sekalian. Itu kalau dia anak sampai dia menikah, tanpa melihat kondisi perempuan ini sudah bagus, banyak duitnya atau apa, tidak ada. Pokoknya dia status anak. Kalau dia sudah bersuami, siapa tanggung jawab? Suaminya. Sekalipun perempuan ini kaya. Maka kata ulama, kalau seandainya seorang suami miskin, dan ketika itu adalah Ramadan bayar zakat fitrah. Ketika hari raya, tidak ada uang yang harus dikeluarkan karena dia miskin. Maka apa? Dia tidak bayar zakat fitrah untuk dirinya, tak bisa untuk istrinya. Sekarang istrinya wajib bayar zakat fitrah. Sekarang istrinya kaya, banyak duitnya, dan tanggung jawab bayar zakat fitrah siapa? Suami. Maka apa? Tidak wajib perempuan itu bayar zakat fitrah saat itu. Kenapa? Karena itu kewajiban suami. Begitu. Jadi tidak ada perempuan ini punya tanggung jawab. Maka jangan bersemangat perempuan cari kerja untuk apa? Karena sudah ada yang menanggungnya semuanya. Nah, kalau negara itu diatur dengan syariat, itulah mewah. Maka rugi ibu-ibu. Maka ibu-ibu harus menuntut supaya syariat Islam ini menjadi aturan supaya enak hidup. Nah, sekarang sengsara. Kenapa? Karena
Islam yang paling memewahkan perempuan ini. Tak ada lain lagi. Ketika dia itu seorang istri, wajib suaminya 100%. Setelah itu apa? Kalau tidak dia, bapak tak ada, suami tak ada. Lihat punya anak enggak? Kalau dia punya anak yang dewasa, anak yang bertanggung jawab 100%. Tak dia punya anak, punya saudara laki-laki enggak? Saudara laki-lakinya yang bertanggung jawab. Tak ada saudara laki-laki, punya paman, pamannya yang bertanggung jawab. Tak ada paman, punya anak paman yang bertanggung jawab. Tidak ada siapa-siapa, negara yang bertanggung jawab. Butuh duit perempuan? Tidak butuh duit. Untuk apa dikasih duit? Itu masih memprotes, mana kenapa tidak disamakan? Untuk apa oleh dia? Maka ada contoh sederhana. Maka seorang bapak, umpamanya kita namakanlah Ali, punya meninggal dunia, meninggalkan cuma 2 anak. Satu laki-laki, satu perempuan. Yang satu namanya Ahmad, yang satu namanya Fatimah. Ini contoh ya, contoh sederhana. Anak ini muda kedua-duanya, meninggallah bapaknya. Kemudian Bapak Ibu sekalian meninggalkan duit 120 juta. Warisan. Sekarang kalau dia 120 juta, berapa bagian anak laki-laki, berapa bagian anak, atau sederhanalah 60 juta. Berapa bagian anak laki-laki sekarang dapat warisan itu kalau yang 60 juta? Bapak Ibu tak bisa bagi. Anak perempuan dari ke 60 juta uang ditinggalkan oleh bapaknya warisan. Sekarang yang ahli waris cuma 2, anak laki-laki dan anak perempuan. Laki-laki dapat berapa? 40 juta. Yang perempuan dapat 20 juta. Adil enggak? Ibu-ibu bilang enggak adil itu. Masa kami dapat 20, laki-laki dapat? Jauh sekali Pak Ustaz. Ya Allah, itu maha adil itu Pak. Itu hukum datang dari yang maha, bukan masalah dari yang adil, yang maha adil. Allah yang menetapkan. Tapi bagaimana, coba bagaimana maha adilnya? Bapak Ibu sekalian, ini yang bujang tadi dapat 40 juta, yang perempuan dapat 20 juta. Setelah dia dapat duit, yang bujang ini pengen berbini dia, pengen dia beristri. Dapatlah oleh dia perempuan yang mau sama dia. Kata perempuan itu, saya tidak mau menikah dengan kamu kecuali kau bayar mas kawin sama saya sebanyak 20 juta. Berapa? 20 juta. Akhirnya menikahlah Pak. Bayar mas kawin 20 juta. Bukan sekadar mas kawin dia tanggung. Dia tanggung rumah, dia tanggung pelaminan, dia tanggung belanja. Kira-kira kalau menikah dia sudah berapa tadi yang 60 juta tinggal lagi? Mungkin ludes. Mungkin berhutang, masih berhutang dia karena beli kendaraan lagi. Bapak Ibu, habis 60 juta tadi, 40 juta tadi. Si perempuan tadi yang bernama Fatimah, setelah saudara laki-laki tadi menikah, si Fatimah dilamar laki-laki lain. Dilamarlah dia. Ketika dia melamar, dia bilang sama laki-laki melamar dia, tuh kemarin itu saudara laki-laki saya menikah, itu perempuan itu minta 20 juta maharnya. Kalau kamu bayar sama saya 20 juta, saya terima nih apa? Kamu sebagai suami saya. Maka Fatimah minta berapa maharnya? 20 juta. Sekarang berapa duit Fatimah sekarang? Ya Allah. Duit Fatimah 40 juta. Duit Ahmad habis berutang-utang. La ilaha illallah. Hukum dari maha adil enggak? Maka dalam kondisi begini perempuan masih dapat, itu keistimewaan dari Allah. Karena coba uangnya sedikit pun tak kurang dari warisan tadi, kemudian dia dapat mas kawin lagi 20 juta, setelah itu seluruhnya suami menanggung, rumah, pakaian, makanan. Duit yang 40 juta itu 1% pun tak berkurang. Kalau disimpannya sampai mati, tidak ada masalah itu.
Tak akan kurang-kurang tu Pak. Kalau si laki-laki, yang hebatnya Pak, sudah nerima dia 20 juta. Kalau sempat tak bersuami dan susah hidupnya, maka Bapak Ibu, saudaranya yang menanggungnya. Yang tadi itu. Sudah dikasih 20 juta lagi, saudara tadi beristri, kemudian apa? Sampai Bapak Ibu sekalian, dia nanti menanggung saudara perempuannya itu. Masih sanggupkah kita mengatakan hukum ini tidak adil? Tapi basicnya dilihat syariat ini secara komprehensif. Jadi jangan kita ukur syariat ini dengan cara hidup manusia yang jauh dari syariat Allah. Itu masalahnya. Kita sekarang terpengaruh oleh kehidupan sekuler. Kehidupan sekuler itu kita berkiblat ke mana? Ke barat. Barat itu sekuler. Sekuler itu melahirkan sifat individu. Maka coba lihat sekarang. Perempuan apa kata perempuan, apa laki-laki. Kadang-kadang Bapak Ibu mohon maaf. Dia suami istri pergi ke restoran, makan sama-sama. Nanti keluar, istri bayar sendiri, suami bayar sendiri. Mau begitu kita hidup kita? Ibu-ibu mau begitu? Maka kita patuh saja. Jadi masalahnya ketika seorang yang meninggalkan warisan, lihat siapa yang berhak untuk menerima waris tanpa melihat ini miskin, ini kaya. Tidak. Tetapi posisinya di mana? Maka posisinya di mana dan berapa bagiannya? Itu wajib hukumnya dibagi seperti itu. Walaupun yang ini miskin, ini kaya, tidak. Dan itu Bapak Ibu sekalian wajib dilaksanakan, itu perintah Allah. Maka ketika Allah menjelaskan ayat tentang warisan, maka Bapak Ibu, dosa Bapak Ibu orang-orang yang membagi-bagi apa kata dia saja. Wajib hukumnya, dosa. Kalau tidak kita ikuti apa syariat Allah. Jangan dipertimbang-timbangkan ini miskin, ini apa, tidak ada. Maka Allah katakan setelah menjelaskan warisan bagian masing-masing, ibu dapat sekian. Coba ibu dapat cuma 1/8. Tentu kan ada ini emosional ibu. Bapak kok dapat? Coba ibu kalau dia punya anak, kalau yang meninggal itu punya anak, maka istri dapat, ini sisi suami istri ini. Kalau suami meninggal, lalu keduanya punya anak. Kalau dia punya anak, maka Bapak Ibu sekalian, suami meninggal ini punya anak, si istri dapat cuma 1/8. Kalau tak punya anak, dapat 1/4. Kalau laki-laki, ibunya istri yang meninggal, disambut hartanya oleh suaminya, maka apa? Kalau seandainya si perempuan tadi punya anak, maka si suami dapat 1/4. Kalau tak punya anak, dapat separuh harta istrinya. Itu jangan debat-debat itu. Jadi katakan tidak adil itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, apa kata Allah di dalam Al-Quran setelah menjelaskan hukum waris? Tilka hududullah. Itu adalah aturan Allah. Seluruh aturan-aturan faraid itu adalah aturan Allah, hukum Allah. Wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar. Barang siapa yang mentaati aturan tersebut, aturan Allah dan aturan Rasulnya, Allah akan masukkan dia ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai dan kekalnya di dalamnya. Dan dia dengan menjalankan syariat perintah Allah, itulah orang yang mendapatkan kemenangan dan keberuntungan. Tapi barang siapa yang melanggar, kata Allah, wa may ya'sillaha wa rasulahu, barang siapa yang membangkang kepada Allah, membangkang kepada Rasulnya, wa yata'adda hududahu, dan dia menginjak-injak hukum-hukum Allah, melampaui batas dan melanggar hukum-hukum Allah, Allah akan masukkan dia ke dalam neraka dan dia akan kekal di dalamnya. Wah, ancamannya Pak. Itu setelah ayat waris. Berarti apa? Warisnya bukan main-main. Yang mengatur, kena harta siapa yang ngasih Pak? Allah. Hidup siapa yang ngasih? Allah. Nyawa siapa yang ngasih? Allah. Kita jangan bilang kita. Tidak ada, maka kita menyerah saja. Kalau Allah yang sudah perintah, kita punya apa? Sami'na wa ata'na. Jangan dianalisa-analisa. Oleh karena itu harta warisan wajib dibagi sesuai dengan Bapak Ibu sekalian porsi yang telah Allah tentukan. Siapa yang hak faraid, siapa yang asabah, yang menerima harta secara keseluruhan, itu kita taati, kita patuhi semuanya. Jadi ketika ada yang meninggal dunia dalam keluarga,
berembuk keluarga, ayo kita bagi harta sesuai dengan syariat Allah. Jangan ada membangkang. Sama kita solat, jangan ada protes. Kalau nak kita tahu bagaimana cara membaginya, undang yang ahli, suruh mereka membagi. Sudah terima saja, sami'na wa ata'na. Kita jangankan menolak Pak, merasa keberatan saja dengan keputusan Allah, terancam iman kita. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Demi Tuhan wahai Muhammad, mereka tak beriman. Itu ancaman Allah itu. Tak disebut beriman mereka sampai mereka menerima seluruh putusanmu. Kemudian mereka tidak dapatkan dalam hati mereka sedikit pun keberatan melaksanakan syariat. Wa yusallimu taslima, dan menyerah mereka secara sempurna. Itulah baru yang diakui keislaman kita. Jadi Bapak Ibu sekalian, seluruh harta warisan wajib bagi. Jangan ada protes. Kalau ada yang perlu selesaikan, tapi dalam koridor syariat. Kalau sudah ke syariat, tunduk kita ke syariat semuanya. Lalu Bapak Ibu sekalian, ya ada problem, ada yang miskin, kan ada yang kaya, ada yang perlu kasihani. Itu nanti persoalannya setelah dibagi warisan. Itu. Bukan sebelum warisan. Setelah masing-masing mendapatkan apa bagiannya, bagian kamu sekian, bagian kamu sekian, bagian kamu sekian, sudah pasti semuanya sudah dapat. Dan sudah menjadi miliknya. Setelah itu kalau berembuk, setelah itu silakan. Gimana saudara-saudara? Ini kan, ini saudara kita ada yang siapa yang rela untuk merelakan bagian, kan bagian sudah dapat tadi, kan sudah tahu. Itulah itu kebaik. Di situlah Bapak Ibu sekalian masing-masing. Tapi kalau Bapak bagi nanti segera tak tahu siapa yang berbuat baik di situ, siapa yang berjasa di situ. Allahu Akbar. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, setelah dibagi, masing-masing sudah dapat, sudah lihat saudara kita, kandung kita itu itu adalah rahim kita semuanya. Tidakkah kita kasihan? Setelah itu tidak ada masalah. Umpamanya apa? Ya saya sudah, karena saya kaya, duit saya banyak, bagian saya serahkan kepada ini yang miskin. Suami tak ada, apa tak ada, ya sudah ambil kali kamu semuanya ya. Dan itu pun Bapak Ibu dicatat. Kalau bisa dibawa ke lawyer namanya, ya supaya nanti dia ada bukti. Notaris, pakai notaris Pak. Kenapa masalahnya nanti kalau tidak begitu, kalau Bapak diam-diam begitu aja, sudah saya kasih, tidak ada bukti, besok Bapak mati anak cucu, ini banyak sekali masalah seperti ini sekarang. Dulu bapak saya sudah serahkan katanya. Bapak kamu kan sudah serahkan sama saya. Berantem Bapak Ibu. Banyak sekarang keluarga tercabik-cabik gara-gara ini. Padahal itu pamannya Pak tak tegur siapa lagi. Padahal itu ponakan yang tak dilihat-lihatnya lagi. Kenapa? Bermasalah dalam masalah warisan. Maka dibuktikan ada nanti. Saya kemarin ada yang menyelesaikan kasus sama saya. Untung ada alat bukti. Kalau ada alat bukti, berantem mereka. Maka perlu ditulis. Itu masalah hak. Tapi kalau sudah ada tulis dan dia ada bagian yang dia kasih, tidak ada lagi menantang, tidak ada lagi diprotes. Jadi Pak ya, jadi tidak boleh kita mengatur-ngatur sendiri. Maka ada yang meninggal, bagi secara syariat. Menurut saya jangan pergi ke pengadilan. Karena kalau pengadilan nanti macam lagi. Kenapa? Dia menyelesaikan orang yang bersengketa sudah. Maka pengadilan sering Bapak Ibu dikampar lah umpamanya. Sebelum mereka bagi, pergi ke MUI dulu katanya. Disuruh ke MUI dulu yang bersengketa ini. Supaya apa? Sudah kamu tunduk kepada syariat. Apa kata petua MUI nanti? Ya sudah jalankan. Tapi tidak juga, baru pengadilan masuk. Pengadilan sudah. Ada kompilasi. Karena kompilasi itu Bapak Ibu, ya sudah bagi harta dua. Setelah itu dibagi pula begini. Sehingga banyak kadang-kadang yang teraniaya. Maka paling indah Pak, tunduk kepada syariat. Tidak ada lain lagi. Setelah itu kasihan, sayang, ada yang Pak, silakan. Nanti dibagi sesuai masing-masing kehendak masing-masing. Itu adalah kebaikan bagi dia untuk saudaranya. Wallahu alam. Kerja Pak ya.
Oh, maka itu tidak. Hah? Nah, kapan kita ke pengadilan agama? Kalau tidak bisa diselesaikan, tidak ada yang tidak mau menerima syariat itu. Datangnya dia ulama atau seorang kiai yang mengetahui hukum ini dibagi-bagi, ada yang tidak mau. Nah, kalau sudah tidak mau, dia protes, dia sudah bersengketa komplit barang itu, yang bisa menyelesaikan cuma pemerintah, itu penguasa dalam hal ini adalah pengadilan. Karena pengadilan hukumnya mengikat. Tidak bisa lagi nanti protes-protes. Siapa yang protes nanti diikat masuk penjara. Kan gitu. Siapa yang ngambil bagian orang kan gitu kan. Tapi kalau ulama tidak ada eksekutor kan. Dia bukan eksekutor, tapi dia lembaga untuk memberikan pengarahan, memberi fatwa dan penjelasan. Ya Pak ya. Gitu tuh. Oke ya, jadi tidak boleh kita buat sendiri dalam masalah warisan damai-damai. Tidak ada damai-damai Pak. Karena kalau damai-damai, pendek ayat itu. Kalau ada nanti kamu meninggalkan warisan, suruh mereka begitu kata Allah. Tidak ada. Kalau damai suruh mereka berdamai, tidak ada itu. Bagi dulu. Setelah bagi, silakan. Nanti kadang-kadang menentukan, saya dapat bagian rumah nih ya. Saya tidak butuh rumah ini. Siapa yang mau di antara kalian? Beli dari saya. Dijual ke ahli waris dulu. Kan begitu. Siapa yang mau nanti ahli waris? Atau umpamanya dia relakan. Sudah, rumah bagian saya. Sudah saya relakan. Karena ibu udah tua atau apa, saya serahkan sama ibu. Atau kan bagus. Tapi setelah nyata ke bagian dia. Begitu Bapak Ibu enaknya itu. Kemudian diberikan surat. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang pertama. Yang kedua tadi apa? Selanjutnya, bagaimana hukumnya membeli aksesoris yang tidak ada bacaannya? Ya. Jadi membeli barang yang ada di situ simbol-simbol agama lain, kan begitu Pak ya? Karena ada selamat Natal, apa lagi namanya itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, apalagi yang ditanya ini masalah kue. Kue itu biasanya itu sifatnya aksesoris kehidupan itu, kan bukan hal-hal yang mendak. Tapi kalau nasi Pak ya, nasi loh. Maka kebutuhan manusia ini dibagi oleh agama ini, oleh ulama itu 3. Ada namanya darurat. Darurat ini kalau tidak ada kebutuhan itu, mati kita. Atau hilang salah satu indera penting, buta, peka, macam-macam Pak ya. Yang kedua ada namanya kebutuhan hajat, namanya hajiyat. Dalam ilmu ekonomi itu namanya sekunder. Dia kalau tidak ada kebutuhan ini, hidup kita Pak. Tapi hidup kita sulit gitu. Umpamanya Pak, Bapak tidak punya motor, tidak punya mobil. Hidup enggak? Jalan kaki ke mana-mana? Hidup. Tidak ada masalah hidup. Tapi susah enggak? Susah kan itu. Berarti motor sudah kebutuhan sekunder. Tapi kalau nasi tak ada, mati nanti. Air tak ada, rumah tak ada. Ini tuh namanya kebutuhan primer. Kemudian ada kebutuhan setelah itu namanya tahsiniyah. Kebutuhan sifatnya apa? Kebutuhan seperti kalau kita bilang sekarang gaya lifestyle namanya, atau mencari enak kesenangan. Maka kalau dalam makanan Pak, yang primer itu adalah nasi, ya kan? Nasi atau yang sejenisnya yang disebut dengan karbohidrat namanya ya. Yang kedua Bapak Ibu adalah nasi ada tapi tak ada lauk. Bisa makan nasi je tak? Bisa. Saya lama dulu kecil makan nasi je Pak saya. Tahun 70-an kan susah itu. Kadang-kadang tak ada lauk di rumah. Nasi dengan garam dalam plastik putih itu Pak. Itu ini. Kemudian kadang-kadang Pak ya, nasi cuma dengan cabai. Tak ada lagi yang dimakan Pak. Kalau saya menguji melalui saya pengalaman itu. Anak-anak milenial sekarang mana dia? Dulu kami tak pernah Bapak Ibu ya melihat telur bulat itu, tidak ada itu. Jarang kami melihat telur bulat di piring. Kenapa? Karena telur itu oleh ibu dimasak, yang satu itu dimasak lebar gitu. Campur kelapa kan tahu Pak? Mungkin kalau yang tua-tua masih lihat.
Tidak ada pernah turun bulat di piring itu. Kalaupun ada nanti sudah dibagi-bagi. La ilaha illallah. Susah hidup. Maka kalau nasi aja tidak ada lauk, hidup enggak? Hidup. Bisa, alhamdulillah, banyak orang-orang dulu hidup. Malah umurnya panjang. Panjang-panjang. Tapi kan susah kan. Masa pakai nasi aja tidak ada lauk. Maka lauk itu kebutuhan sekunder. Nah sekarang apa? Ada pisang, ya kan? Ada kue. Kue itu tersukup sana, apa lagi? Kebutuhan apa lagi? Itu kebutuhan mewah. Kenapa? Sudah ada nasi, sudah ada lauk, itu sudah terpenuhi. Cuma kurang apa saja, kurang lengkap rasanya. Jadi berarti untuk kesempurnaan cuma. Maksudnya apa? Kenapa saya jawab ini begini? Kenapa Ibu sekalian? Ketika Bapak membeli kue tadi, di mana posisi Bapak membutuhkan kue itu? Kalau di posisi tersel, hanya untuk pelengkap atau apa, maka ulama mengatakan tak boleh. Apalagi di situ ada simbol-simbol agama lain. Karena ada bertentangan satu hal yang pantang di situ. Karena kalau kita nanti menyebar-nyebar dan itu adalah Bapak Ibu sekalian simbol-simbol agama mereka, kita beli, kita apa? Minimal kata ulama, masuk kita dalam ayat wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Kita menggeliatkannya. Kita ikut memeriahkannya, dan itu kita tak boleh. Kenapa? Karena dalam masalah-masalah simbol-simbol agama, lakum dinukum waliyadin. Itu tuh Bapak Ibu sekalian. Sudah ada garisnya semuanya. Tapi kalau butuh kue itu Bapak, kalau tidak ada kue itu mati Bapak. Itu lain hal itu. Itu maksudnya kan dibagi. Sejauh mana kebutuhan Bapak kepada kue tadi? Bisa. Pertama, kalau tidak Bapak beli kue, mati Bapak. Oh, beli kue itu. Tapi Bapak beli kue hanya sekedar untuk mempertahankan hidup. Mana masalah? Hajat umpamanya sulit. Kalau tidak ini saya siapa? Tapi kalau tidak ini ada kesulitan yang saya apakan? Silakan beli sekedarnya. Tapi kalau hanya tidak ada kebutuhan sama sekali, la darurat, tidak apa, Bapak Ibu kita bagi minum. Apalagi banyak kue lain solusinya. Itu lagi yang tidak ada di situ, Kris. Kenapa harus itu dibeli? Maka apa? Cari yang lain. Itulah sebabnya Bapak Ibu, kalau kita mencari kebutuhan-kebutuhan seperti itu, selagi ada hal-hal yang menenangkan kita, pilih yang tenang. Jangan pilih yang hati kita tidak ada berkata-kata, hati kita dibuatnya Pak. Tidak nyaman kita dibuatnya. Seperti tadi itu. Nyaman itu. Bapak lihat juga ada kue umat Islam dalam pintu. Kuenya bagus, apa dibeli pula di sana. Tidak nyaman nanti kita. Ada nanti kadang Bapak Ibu sekalian, ghiro agama itu nanti tidak ada lagi. Wallahu a'lam bissawab. Jadi Pak usah dibeli. Walaupun saya tidak mengatakan haram membeli, tidak. Tapi minimal apa? Makruh itu kata ulama. Kenapa? Ya di situ ada subuhat wa ta'awanu wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian ketiga tadi masalah belajar. Ya. Belajar Bapak Ibu sekalian di mana saja tidak ada masalah. Pada prinsipnya boleh belajar. Apalagi belajar Al-Quran. Ya. Maka belajar Al-Quran ini kewajiban bagi orang tua untuk mengajarkan anaknya Al-Quran. Itu pertama. Maka kewajiban siapa sebenarnya? Kewajiban orang tua. Jadi kalau orang tua bisa mengajarkan anaknya, ya lebih baik tidak diserahkan kepada orang lain. Supaya aman. Tapi kan kita jarang orang tua yang bisa. Karena orang tua sibuk mencari nafkah. Kalau ngajar anak nanti nak makan mereka nanti. Oleh karena itu kita serahkan. Bagaimana cara menyerahkannya? Pertama sekali harus dilihat, serahkan kepada guru-guru yang amanah. Maka tentu Bapak Ibu ingin menyerahkan anak Bapak Ibu kepada orang yang mengaji Al-Quran. Dipastikan guru itu pandai mengaji. Betul ahli dia di situ. Apalagi kalau Bapak ingin menghafalkan anak Bapak Al-Quran. Kalau bagusnya Bapak kalau ingin mencetak anak Bapak untuk tahfiz, menghafal Quran, pastikan guru tempat mengajinya bersanad. Tahu bersanad? Menyambung sanadnya kepada Rasulullah. Alhamdulillah, kita di Indonesia ini sudah banyak guru bersanad.
Kerana dia ngambil sanad pada orang yang sudah bersanad. Maka alhamdulillah saya lihat beberapa SDIT, SMP IT, sekolah-sekolah tahfiz di Pekanbaru ini, itu guru-gurunya banyak yang sudah bersanad. Karena kalau belum bersanad, disuruh ngambil sanad dulu. Karena di pondok pesantren di Jawa sana, atau di pondok, atau ada guru di sini. Kalau di sini ada di sini yang bersanad itu. Dia ngambil sanad di Madinah, seperti Syekh Murtadha, yang ada di Masjid Abu Darda itu. Itu pesanad dia itu. Nanti dia barangkali sanadnya dia turunkan pula kepada murid-murid yang dilihatnya memang sudah kompeten. Jadi kalau lewat dia tidak juga ada masalah. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, ada yang penting Bapak Ibu, dan pesan kepada guru itu. Karena begitulah dulu para salaf menitipkan anak-anak mereka kepada guru-guru mereka. Jadi jangan diajarkan saja di Al-Quran, dihafalkan Quran, tetapi ada yang lebih penting lagi untuk anak-anak kita, untuk pertumbuhannya, kebutuhan pertumbuhan. Apa itu? Yaitu masalah adab, akhlak. Allahu Akbar. Maka Imam Malik dan juga ulama-ulama dulu, Pak, itu yang pertama dilihat sebelum anak-anak itu diajarkan ilmu. Karena ilmu, Pak, kalau dipegang oleh orang tak beradab, auzubillah, dia hafal Quran, Pak, adab tidak ada, Pak. Astaghfirullahaladzim. Dan ada guru-guru, Pak, ngaji ini, Quran belum diajarkannya, anak sudah dibuatnya penyakit hati. Gimana? Semua orang salah. Kemudian diajarkan bapak kamu tu ahli bid'ah, bapak kamu tu sesat, bapak kamu tu masuk neraka. Astaghfirullahaladzim. Anak kecil, Pak, belum. Kalau begini, Pak, ya sekolah jangan masuk anak, Pak. Itu bahaya nanti. Jadi teroris anak bapak ke depan nanti. Dia pegang Al-Quran, dia menjadi teror. Maka keberhasilan anak kita kalau dia di sekolah, tolong Pak lihat, setelah dia pulang bagaimana adabnya. Kalau tak beradab, cepat keluarkan. Itu sekolah itu bahaya itu. Itu mencetak manusia-manusia itu yang sekarang dihindari oleh pemerintah sekarang. Marak pemerintah sosialkan. Muncul anak-anak, Pak. Dia kan anak kecil, Pak, ngaji. Kemudian dibilangnya, itu ahli bid'ah tu. Keluar dia dari sekolah itu, semua orang sesat dilihatnya. Sampai bapak ibunya pun lihat wajah bapak, tidak ada rasa sayang lagi. Ini bapak ini ahli neraka. Astagfirullahaladzim. Cepat keluarkan, Pak, sebelum berbahaya anak bapak. Itu saran saya. Karena ciri, Pak, indikator keberhasilan pendidikan itu akhlak. Maka Rasulullah mengumumkan di tengah-tengah umat manusia ini, saya diutus bukan bilang saya diutus untuk iman, bukan begitu katanya. Saya diutus untuk nyuruh kamu salat, bukan begitu. Innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Saya diutus di tengah-tengah manusia untuk mengkader mereka menjadi manusia-manusia yang berakhlak mulia. Dan akhlak mulia itu dari mana mulainya? Dari iman, dari akidah, dari ibadah. Maka salat ini untuk apa? Tanha anil fahsya'i wal munkar. Supaya tidak keluar kata keji. Apa yang lebih keji lagi, Pak? Si orang anak menuduh anak ayahnya masuk neraka. Padahal ayahnya salat 5 waktu. Cuma mungkin ayahnya tak melihara jenggot. Ibunya tidak pakai niqab, astagfirullahaladzim. Padahal itu masalah khilafiyah. Mungkin ibunya yasinan langsung dicap neraka. Astagfirullahaladzim. Keluarkan cepat, Pak, sebelum anak bapak jadi radikal. Itu sekolah berbahaya, saya katakan. Muncul anak-anak berakhlak, orang tuanya, Pak. Kemudian apa? Tiba-tiba pulang, dipotongnya, diguntingnya celana orang tuanya semuanya, sampai setengah betis semua. Orang tua ke kantor, habis celananya sudah. Karena katanya isbal itu neraka, padahal itu masalah khilaf. Gurunya ini guru fanatik, memaksakan orang kepada apa yang dipelajarinya dari gurunya. Maka hati-hati, Pak. Maka indikatornya akhlak. Maka saya senang sekali pesantren-pesantren, Pak, Bapak Ibu sekalian, setelah dia masuk sekolah SD, hormat kepada orang tua. Sebelum masuk salam. Kemudian Bapak Ibu sekalian, dia cium orang tuanya, tangan orang tuanya masuk, mau pergi dia salam. Kemudian dia hadap ngomong dengan orang tuanya.
Karena anak kecil tak berhak nyala-nyalakan orang, Pak. Saya aja syekh menyalahkan orang itu, tahu nggak Pak? Syarat pertama boleh kita nyalain orang kalau kita berilmu. Itu anak kecil-kecil itu ilmu apa, Pak? Kecuali doktrin dia, doktrin namanya. Nah, jadi ini yang penting saya ingatkan kepada masyarakat. Tolong kalau anak masuk sekolah itu tidak beradab, periksa sekolah itu. Ngajar adab enggak? Anak pertama diajar adab. Sebelum Quran itu dibacakan, diajarkan dia bagaimana duduk dengan Quran, bagaimana memegang Al-Quran, bagaimana kita membaca Al-Quran. Kan adab dulu kan? Berwuduk dulu, duduk yang baik. Quran itu pegang dengan cara yang mulia. Guru-guru harus dimuliakan. Kan gitu. Orang tua juga harus, yang menyekolahkan kalian di sini adalah harus dimuliakan. Segala bentuk kemuliaan harus kita lakukan. Itu yang harus diajarnya. Jangan diajar-ajar. Foto haram. Jenggot haram. Membuka apa? Haram. Padahal itu khilafiyat. Itu kan mewakili pendapat satu pendapat. Dipaksakannya kepada anak-anak kita. Anak-anak kita alasannya sunnah. Padahal bukan sunnah, Pak. Dia mengambil pendapat guru. Karena masalahnya Bapak Ibu sekalian ya, guru-gurunya itu juga dia berguru, Pak. Dia baca tapi fanatik kepada tapi nanti apa? Supaya orang apa? Sunnah. Padahal bukan sunnah. Kadang-kadang pendapat Syekh Albani, kadang-kadang pendapat Imam Ahmad, kadang-kadang dia bawa pendapat Ibnu Taimiyah, tapi langsung aja ke sunnah. Karena Ibnu Taimiyah mengatakan dia mengatakan pula sunnah. Di situ Bapak Ibu sekalian. Dan maka ini perlu didudukkan dulu. Jangan langsung mengklaim-klaim. Maka dia harus lihat bagaimana situasi masyarakat kita, apa yang berkembang, yang diamalkan masyarakat kita. Walaupun menurut yang lain bid'ah, maka jangan dibid'ahkan. Seperti kunut subuh itu. Kunut subuh itu menurut Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah bid'ah. Menurut Imam Syafi'i, kunut subuh itu wajib hukumnya. Kalau tidak kunut subuh, ganti dengan sujud. Itu bapak paksakan anak-anak mengatakan bid'ah kunut subuh. Jadi orang tua yang kunut subuh masuk neraka. Berarti Imam Syafi'i masuk neraka. Enaknya hebat juga gurunya itu. Astagfirullah. Yang berfatwa kunut wajib itu Imam Syafi'i. Atau dikatakan diajarkan pada anak-anak kunut subuh itu bid'ah. Orang tuanya subuh, Pak, bapak buat bid'ah, bapak masuk neraka kena kunut. Kan emosi bapak lihat anak seperti itu tuh. Keluarkan dia cepat. Cari sekolah lain. Alhamdulillah akan ada banyak sekolah pengganti. Tidak itu aja sekolah. Maka sekolah ini diwaspadai ini. Ini hati-hati. Ini mencetak manusia-manusia radikal ini. Kalau itu diajarkan kepada anak-anak dulu. Adab. Karena dengan adab hidup ini indah. Maka apa kata Allah dalam Al-Quran? Untuk apa Rasulullah SAW itu diutus? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kemudian apa lagi kata Allah memuji Rasulullah? Bukan panjang jenggot Rasulullah dipuji oleh Allah dalam Al-Quran. Bukan itu dipuji oleh Allah tentang Nabi. Apa dipuji tentang Nabi? Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya demi kamu hai Muhammad, akhlakmu sangat. Itulah standar pendidikan kita. Jadi tolong Bapak Ibu sekalian sama-sama kita. Pada sekolah nak berakhlak anak kita, jangan masukkan di situ. Itu sama kita menjerumuskan anak kita itu. Atau jadi radikal nanti dia. Mana agama ini dipegang oleh orang-orang radikal. Dia aja yang benar, orang lain salah. Apalagi masalah-masalah itu masalah yang berbeda pendapat. Ulama Islam yang berbeda, bukan ustaz-ustaz, Pak. Ulama-ulama mujtahid. Allahu Akbar. Maka apa? Silakan yang mengamalkan amalan ini silakan. Yang ini silakan, tapi tak boleh saling menyalahkan. Dan nanti setiap orang hidup nanti di mana dia mengajar, lihat kondisi. Saya ini ngajar di mana? Begitu Pak ya. Dan Pak saya sampaikan Bapak Ibu sekalian ya. Sekira jelas Pak ya. Kenapa saya sampaikan, mudah-mudahan ini bermanfaat dan memohon ampun kepada Allah atas segala kekhilafan dan kesalahan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Iya, dari Batam ke Jakarta. Terlambat. Iya Pak. Tadi udah dengar suara kedua. Iya Pak. Selamat. Doang sakit. Itu yang tadi itu sampaikan tadi. Antara perang fisik dengan perang pemikiran yang terakhir. Oh iya. Perang fisik dulu kan harus bisa pakai radar lah bisa dielak. Bisa dielak. Perang pemikiran nggak bisa harus Bisa dielak. mampu gitu. Yalah, salam.